Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Perkenalkan, nama gue Sultan Pratama dari channel Pikir Bareng. By the way, di konten perdana gue kali ini gue itu ingin banget yakni bercerita tentang filsafat stokisme yang berkaitan dengan yang namanya iri. Oke, bagaimana itu? Langsung saja ke intinya. Oke, tentang iri hati dan membandingkan diri dengan orang lain. Ya, stokisme itu seringlah kali mengajarkan saya sendiri satu hal penting yang pelan-pelan saya pahami, apalagi di usia saya masih terbilang remaja gitu. Ya, ada kata jangan iri dengan hidup orang lain. Bukan karena iri itu dosa atau salah gitu, tapi karena iri itu seringkali menyakiti diri kita sendiri. Ya, yang apa ya, di usia saya yang terbilang remaja ini, rasa iri itu sangatlah wajar teman-teman semua. Kita masih mencari jati diri, masih bingung dengan masa depan kita sendiri, ya, dan masih sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu sangatlah wajar teman-temanku semua. Saya juga merasakan, ya, kadang itu tanpa sadar saya rasakan, ya. Saya melihat hidup orang lain dan saya bertanya gitu, kenapa kok dia bisa seperti itu sementara saya tidak gitu. Dan saya bertanya gitu. Masalahnya itu ada faktor masalahnya. Pertanyaannya itu jarang membawa ketenangan, justru sering membuat kita, ya, membuat hati kita itu menjadi gelisah, ya. Nah, timbul lagi pertanyaan, kenapa rasa iri itu muncul, ya? Rasa iri biasanya muncul ketika saya melihat orang lain punya sesuatu yang saya tidak punya, ya. Misal bisa soal prestasi, pergaulan, kemampuan, kegiatan, atau bahkan hal yang paling sederhana. Ya, misal ada orang terdekat yang mengikuti kegiatan tertentu, ya, seperti organisasi, komunitas, atau perguruan silat. Nah, dia itu terlihat berkembang di mata kita, ya, punya banyak teman, terlihat lebih percaya diri. Sementara saya merasa hidup saya ini biasa-biasa saja gitu. Nah, dari situ juga muncul sebuah perasaan, saya kok gini-gini aja, kenapa saya tidak seperti dia? Apa saya ini tertinggal? Nah, padahal teman-temanku semua, padahal belum tentu saya benar-benar menginginkan hal yang sama. Bisa jadi saya hanya iri karena membandingkan diri, bukan karena itu benar-benar kebutuhan saya. Oh no, tidak, bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Jadi stokisme dan dimensi kendali. Dalam stokisme ada konsep penting yang disebut dikotomi kendali. Nah, arti dari dikotomi itu, hiduplah terbagi menjadi dua hal. Ya, yang pertama itu adalah hal yang bisa saya kendalikan. Yang kedua itu adalah hal yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, pilihan hidup orang lain, apa yang mereka lakukan, kegiatan yang mereka lakukan, kegiatan yang mereka ikuti, jalan yang mereka pilih, itu semua bukan kendali dari saya. Itu masuk ke dimensi eksternal. Oke? Kalau saya terus memikirkan dan menginginkan apa yang tidak bisa saya kendalikan, saya akan
capek sendiri. Ya, akan capek sendiri. Saya akan merasa kurang-kurang, sekurang-kurangnya, sekurang terus. Walaupun sebenarnya hidup saya itu baik-baik saja gitu. Nah, di Stoikisme ini mengajarkan bahwa ketenangan hidup datang dari fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, teman-temanku semua. Ya. Bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. Itu tidak sehat ya teman-teman semua. Itu adalah hal yang harus teman-temanku semua dibuang jauh-jauh. Jagalah iri. Nah, iri hati bisa membuat kita kehilangan diri sendiri. Yes, itu benar teman-temanku semua. Jadi salah satu dampak paling berbahaya dari iri hati ialah saya lupa diri saya sebenarnya. Apa sih diri saya itu? Lupa. Ketika saya terlalu sering melihat hidup orang lain, saya mulai ingin menjadi seperti mereka, meniru pilihan mereka, ya. Merasa hidup saya ini selalu salah. Padahal setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing, punya jalan mereka yang berbeda-beda. Ya, apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok di diri kita sendiri. Nah, dan apa yang terlihat keren sekarang belum tentu membuat saya bahagia nantinya. Ya, yang keren sekarang belum tentu bahagia di nantinya. Ya. Nah, Stoikisme itu mengajarkan bahwa hidup bukan untuk berlomba-lomba. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak ada bro, tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Itu berbeda-beda. Sudah diatur dari yang di atas ya. Sebelum kalian lahir juga sudah diatur dari yang di atas. Nah, cara Stoikisme menghadapi rasa iri itu, nah Stoikisme itu tidak mengajarkan untuk membohongi perasaan. Ya. Stoikisme itu tidak mengajari untuk membohongi perasaan. Saya tidak harus berpura-pura kuat atau sok tidak peduli. Nah, yang saya lakukan adalah mengolah rasa iri dengan akal, ya, dengan akal. Dengan akal sehat. Nah, saat rasa iri itu muncul, saya belajar bertanya ke diri saya sendiri. Saya bertanya begini saja, yang simple. Saya iri karena apa? Apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Apa saya cuma merasa tertinggal karena membandingkan diri saya ke orang lain? Nah, seringkali setelah bertanya seperti itu, saya itu sadar bahwa rasa iri itu tidak penting, teman-temanku semua. Ya, itu tidak penting. Itu hanya perasaan sesaat. Ya, perasaan sesaat bukan petunjuk hidup. Bukan petunjuk hidup. Itu hanya perasaan sesaat yang membuat pola pikir kita tuh rusak. Jadi berpikir kritis, janganlah merusak. Nah, fokus diri sendiri itu bukan egois. Nah, di usia saya yang terbilang masih remaja, gue masih 16 tahun, kita tuh sering diajarkan untuk melihat keluar dalam tanda melihat pencapaian orang lain, standar sosial, dan ekspektasi lingkungan. Nah, tapi Stoikisme itu mengajarkan kebalikannya. Yang pertama, fokus ke dalam diri sendiri. Nah, fokus ke hal-hal sederhana seperti apakah saya sudah berusaha untuk hari ini? Apakah saya jujur pada diri saya sendiri? Dan apakah saya belajar dari kesalahan saya sendiri untuk hari ini, untuk besok, biar tidak terulang lagi kesalahannya? Nah, apakah saya berkembang walaupun pelan? Nah, itu kan muncul segala pertanyaan-pertanyaan itu sekarang muncul. Perkembangan kecil tetap perkembangan, tidak harus terlihat oleh orang lain untuk menjadi bermakna. Tidak perlu orang lain melihat apa yang kita capaikan, tidak perlu. Ya,
tidak perlu mengubar-ubarkan, itu tidak baik teman-temanku semua. Nah, media sosial dan iri. Media sosial sering membuat rasa iri semakin besar. Kita melihat potongan-potongan terbaik dari hidup orang, tapi tidak pernah melihat perjuangan, kegelapan, atau rasa capek mereka. Stokisme itu selalu mengingatkan saya bahwa apa yang terlihat belum nyata sepenuhnya. Jadi, membandingkan hidup saya dengan apa yang saya lihat di media sosial adalah perbandingan yang tidak adil sejak awal. Ya, itu perbandingan yang sangat tidak adil di sejak awal, karena membandingkan orang di media sosial, kita tidak melihat capeknya, tidak melihat apanya, usahanya itu kan. Rasa cukup itu kekuatan. Di usia saya yang masih remaja, rasa cukup itu sulit teman-temanku semua. Selalu ada tekanan, ada tekanan untuk terlihat lebih jago, lebih keren, lebih diakui. Nah, tapi stokisme mengajarkan bahwa rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti menyiksa diri dengan perbandingan yang sangat tidak perlu teman-temanku semua. Itu perbandingan yang sangat tidak perlu teman-temanku semua. Jadi janganlah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, saya masih tetap boleh punya mimpi, punya ambisi, dan punya keinginan. Tapi bukan karena saya iri pada orang lain, melainkan karena saya ingin berkembang. Saya ingin berkembang di diri saya sendiri, dengan usaha saya sendiri. Ya, jadi apalah untuk melihat orang itu? Melihat orang itu seperti motivasi. Oh, saya bisa ya seperti itu. Kalau tidak bisa ya sudah. Jadi kita sudah ke penutup. Saya itu masih remaja. Saya masih belajar. Saya masih sering merasa iri, masih merasa ragu, bingung. Tapi stokisme membantu saya memahami satu hal penting, sahabat-sahabatku semua. Saya tidak harus hidup seperti orang lain untuk menjadi berharga. Saya tidak harus mengikuti jalan orang lain untuk merasa cukup. Ya. Selama saya itu fokus pada apa yang bisa saya kendalikan, bisa saya lakukan, menerima diri saya apa adanya, dan terus berusaha menjadi yang lebih baik hari ini dan kemudiannya. Oke? Lebih baik dari hari ini, lebih baik untuk hari esok. Itu sangat sudah cukup untuk diri saya, teman-temanku semua. Ya, dan mungkin disitulah ketenangan ini mulai muncul. Oke, teman-temanku semua, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung video kita. Jadi teman-temanku semua, dari semua kalimat yang saya ucapkan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, karena di masa-masa kita ini yang masih terbilang remaja itu masih sering yang namanya iri gitu. Ya, apa sih iri itu? Iri itu memang sudah terpendam dari hidup kita dari lama itu. Iri itu memang sudah ada dari kitab akhir. Bang Ferry Irwandi juga sudah menjelaskan itu. Pak Rocky Gerung juga sudah menjelaskan itu. Ya, jadi usaha kita tuh ya harus berusaha gitu. Kenapa sih kita iri kepada orang lain? Kenapa sih kita harus iri kepada orang lain? Kenapa sih kita harus iri pencapaian orang lain? Ya, jangan iri bro. Kita sudah disetel dari yang di atas. Dari kita kecil sih sudah disetel. Bagaimana? Kita hidup di keluarga mana, apa kemampuan kita, apa pencapaian kita, itu sudah disetel semua bro. Jadi kita tuh tidak usah berambisi untuk mencari jalan yang sempit. Kalau ada jalan lebar, kenapa harus yang sempit? Ya.
Oke, ada kata-kata sedikit untuk memotivasi kita semua. Janganlah lihat bambu yang setinggi itu, tapi lihat dulu bambu itu masih sekecil rebung. Rebung masih kecil, masih bisa untuk kita makan. Jadi sebelum dia bisa tinggi, rebung ini tadi bisa hancur sehancur-hancurnya karena diambil isinya oleh manusia lain. Selagi kita bisa tumbuh, kenapa tidak? Janganlah kita iri terhadap orang lain. Oke? Ada kata dari Tan Malaka, terbentuk tanpa terbentur, terbentur tanpa terbentuk. Marilah terbentur untuk terbentuk. Tan Malaka itu adalah buku dari Madilog Tan Malaka. Oke, teman-temanku semua, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Bye bye. Thanks for watching. Tunggu saya di video selanjutnya. Bye bye.